warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita karunia untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Memberikan karunia untuk menyadari bahwa semua kehidupan yang kita lakukan, baik dalam bentuk nikmat, kemudahan ataupun nikmat ujian, merupakan anugerah yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah dosa-dosa dan efeknya bagi umat yang sekarang. Dan kita membahas contoh ya, efek dari dosa-dosa bagi umat yang terdahulu. Kita seharusnya bersyukur ya ikhwah. Umat terdahulu begitu mereka melakukan pengingkaran yang luar biasa, maka Allah SWT hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kita akan melihat bagaimana efek kehancuran itu ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kulluhum hatta 'alal ma'u fawqa ra'sil jibal. Ya. Lalu bukankah ya, dosa apa yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan penduduk bumi mereka semua tenggelam. Ya, tenggelam apa? Tenggelam hingga air menutupi apa? Puncak-puncak gunung. Di sini kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengutus Nabi Nuh itu enggak pendek. Anda bisa bayangin. Nah, umur kita seperberapanya. Nah, orang dulu umurnya 9 abad setengah. Ya. Makanya Allah mengatakan ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Maka Nabi Nuh itu ya diutus di tengah-tengah kaumnya, tinggal sama mereka itu. Tinggal sama mereka berdakwah loh ini. Berarti umurnya lebih sebenarnya. Bukan umurnya 950. Paham ya? Berdakwah sama mereka itu 950 tahun. Kebayang enggak? Ya, umurnya Nabi Nuh itu lebih dari itu. Ya. Tapi apa? Fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun. Maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Ya, banjir bandang. Diistilahkan tufan. Ya, sedangkan mereka dalam kondisi zalim, dosa. Ya, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hah? Kenapa? Hah? Koneksinya bermasalah. Putus ya.
Ya. Nah, Bapak, padahal Nabi Nuh itu dakwah sama mereka itu dalam sehari luar biasa. Apa kata Allah SWT? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku siang malam. Terus tiap hari selama berapa? 950 tahun. Tapi mereka membangkang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kenapa membangkang ya ikhwah? Karena mereka itu dalam posisi ditutupi oleh dosa yang mengerikan. Makanya hatta kita dikasih tahu, hatta kita ngelihat itu benar. Ya. Nanti Allah SWT menggambarkan bagaimana ketika Allah nutupin. Sampai orang naik ke langit pun, ya mereka nggak ngakuin itu sebagai mukjizat. Saking tertutupin hatinya sama dosa. Ini ngerinya. Kalau sudah racun tuh menyebar, mati itu hati. Kalau sudah mati, tinggal nyawa aja yang berjalan, tapi tidak membawa kebaikan sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Coba perhatikan. Wa man ladzi sallatar riyahal aqim ala qaumi 'adin. Ya. Hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum a'jazun nakhl khawiyah. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, apa yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kaum 'Ad angin. Ya, angin-angin yang membinasakan sampai mereka menemui kematiannya, ya. Ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Kayak kalau kita disebutkan seperti kayak apa namanya? Kayak ini. Pohon kurma itu, nah pohon, ya. Jadi mereka itu kena angin, matinya mati kaku, ya, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana adab itu terjadi, ya. Jadi pohon kurma yang tumbang kayak gini ngaku kaku dan kemudian pohon kurma itu lapuk. Ya. Kenapa? Jadi mayatnya itu bertebaran di atas muka bumi. Ketika Allah turunin tuh adab. Gara-garanya apa? Nah, kita akan lihat juga gara-garanya. Kemudian apa? Wadam marat ma marra alaihi min diyarihim wa huruthihim wa zu'urihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Kemudian angin itu merusak, menghancurkan apa yang dilaluinya. Rumahnya hancur, ladangnya hancur, ya. Sawahnya hancur istilahnya gitu, ya. Dan juga binatang ternaknya hancur. Hatta saru ibratan lil umamin ila yaumil qiyamah. Sampai ini jadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. Nah, sekarang ini kayaknya internetnya yang masalah. Saya bisa. Internet nih kayaknya. Sebentar. Tidak apa-apa. Oh iya, internetnya nggak stabil. Nggak bisa. Internetnya yang putus. Ya, kita lanjutkan dulu sambil coba internetnya. Ini biasanya lancar. Oh, Mia minta update. Yang ini. Oh, insyaallah. Soalnya nggak pernah diupdate. Coba minta update.
Nah, masuk. Bismillah. Sudah. Masuk. Iya, terus. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutin aja enggak apa-apa. Ininya yang mati. Ya, coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qamar ayat 18 sampai 22. Allah mengatakan kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ya. Dikatakan kaum 'Ad mendustakan. Nah, maka Allah mengatakan fa kaifa kana 'adzabi. Ya, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku wa nuzur. Ya, kemudian inna arsalna alaihim rihan sarsarin fi yaumin nahsim mustamir. Ya, sesungguhnya kami ya mengirimkan angin sarsar. Sarsar ini apa? Ya. Sarsar itu adalah angin yang kencang luar biasa. Ya. Kemudian fi yaumin nahsim. Ya, di hari apa? Di hari yang mereka itu mendapatkan, kalau kita bilang kayak orang bilang hari kehancuran mereka naas, ya, mustamir, yang terus menerus. Tahu adabnya berapa hari? 8 hari 7 malam. Anginnya angin dingin lagi. Ya. Jadi Allah adab mereka kena angin dingin 8 hari 7 malam, nggak berhenti. Ya. Dan yang mengerikannya lagi, nanti kita akan lihat. Mati ya? Dihidupin lagi enggak apa-apa. Insyaallah mudah-mudahan bisa. Karena kita lihat dalilnya, ya. Bagaimana kemudian angin itu, ya. Ini orang terbang. Turunnya tahu apa? Kepala duluan. Begitu turun kepala duluan, kepalanya putus. Tinggal badannya dalam posisi kaku. Makanya dikatakan kayak kayak apa? Pohon kurma. Pohonnya itu kayak gitu. Dak. Itu semua orang kena kayak gitu semua. Makanya ya, kepala di mana, badan di mana. Bagaimana mengerikannya adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dikatakan tanzi'un nasa ka'annahum a'jazun nakhlim mun'aqir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa di saat itu tanzi'un nas, bergelimangan ya manusia seakan-akan mereka itu seperti pohon kurma yang tumbang. Jadi kemudian Allah mengatakan kaifa kana 'adzabi wa nudur. Allah mengatakan juga, mengulangi lagi, bagaimana adabku dan ancaman-ancamanku. Bismillah. Nah, keluar. Alhamdulillah. Coba perhatikan. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini. Ya. Gara-gara apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka?
Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab ya kaumnya Nabi Hud. Ya. Pada waktu itu kaumnya Nabi Hud, mereka apa? Ditimpakan kepada mereka kehancuran azab, ya. Disebutkan anginnya melanda mereka, ya. Lalu apa? Menerbangkan hingga tidak terlihat lagi, kemudian dijatuhkan dengan kepala di bawah hingga hancur kepalanya, yang tersisa hanyalah tubuh tanpa kepala. Untuk bisa bayangin, angin itu 8 hari 7 malam. Makanya dikatakan setiap yang dilewati semua hancur, terbang, jatuh kepalanya duluan. Ini. Dan plus anginnya dinginnya luar biasa. Gimana? Kita kalau kena dingin itu kan kaku. Ya, ini kayak pohon, sudah badannya mati sudah. Mati posisi terbang. Nah, kalau sudah kena dingin, kira-kira jatuh gimana? Ya jebol lah, pecah. Ini semua diadab dalam posisi seperti ini karena kemaksiatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan lagi. Ya Kak, coba pakai bentar. Pakai internetnya ini aja. Kemudian tidak nomor. Ya. Udah. Stabil ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dan umatnya para nabi, coba kita perhatikan baik-baik. Mereka semua diadab karena apa? Rata-rata dari mereka ya itu menantang, ya, menantang Allah Azza wa Jalla, ya, menantang seakan-akan mereka ingin apa? Ingin menunjukkan bahwa kalau seandainya kami ini salah, mana buktinya? Dan ini sering terjadi. Dari umat-umat sebelumnya rata-rata mereka menantang dengan mengatakan kalau seandainya benar mana buktinya, maka Allah hancurkan mereka karena tantangan yang mereka perbuat, ya, karena mereka adalah, nah subhanallah, karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ingkar luar biasa. Yang berikutnya coba lihat, wa madzalladzi arsala ala qaumi thamud sayhata hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Dikatakan ya, dan apa yang menjadikan siapa? Kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini Allah Subhanahu wa taala juga binasakan. Ya. Dengan apa? Mereka dikirim kepada kaum Tsamud suara yang menggelegar sampai membuat hati-hati mereka terpotong-potong. Ya.
Sehingga apa? Dalam jantung mereka, ya, sampai akhirnya mereka semua mati dan dalam posisi binasa sampai akhir semuanya. Ya. Nah, kaum Tsamud ini mukjizatnya onta. Antum bisa bayangin, disebutkan onta itu, ya, keluar dari batu satu, keluarnya dalam posisi sudah besar dua, yang ketiga itu onta bisa hamil tanpa ada induknya, paham ya? Kemudian onta itu bisa keluar susunya sebanyak apapun diambil sama kaum Tsamud. Ya, mereka mau ngambil sehari, ya, ratusan liter dapat dari onta itu, keluar terus. Ya, mereka mau, dan kemudian yang berikutnya, onta itu diperintahkan untuk dibiarkan, mau berjalan kemanapun jangan dihalangi. Ya, Anda bisa bayangin bagaimana mukjizat itu terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan wa thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba perhatikan, ya, dan kaum Tsamud walladzina min ba'dihim, dan setelahnya, ya, mereka tidak mengetahui kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengetahui selain Allah. Nih, coba perhatikan. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, yaitu mukjizat. Tapi apa? Tapi mukjizat itu mereka ingkari. Mukjizat yang nutup mulut mereka. Orang kalau melihat ini manusia nggak bisa berbuat. Tapi namanya mereka tertutupi dengan dosa hati. Mereka dinaikin ke langit, tetap nggak ngakuin kalau itu kebenaran. Bayangin, batu bisa ngeluarin onta. Selalu mereka mengatakan apa? Sihir ini, sihir. Ya, itulah dosa, mengerikannya di situ. Kalau sudah hatinya mati, ngelihat sebuah keajaiban, tetap nggak ngakuin itu benar. Ya. Kemudian mereka mengingkari dengan mengatakan apa? Sesungguhnya apa? Kami ragu terhadap apa yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah itu menganugerahi kaum Tsamud apa? Bisa buat gunung batu jadi rumah pakai tangan. Antum bisa bayangin. Dan kaum Tsamud itu tinggi gede-gede. Makanya kaum Tsamud ini itu bukti rumah mereka sekarang disebut tempatnya Madain Saleh. Dari Madinah ke arah Tabuk itu kira-kira 350 kilo. Paham ya? Dari Madinah ke arah Tabuk. Ya, 350. Jadi antara Madinah ke Tabuk. Ya, itu ada tempat yang namanya Madain Saleh. Kita bisa lihat gunung, terus kemudian ada pintunya, benar-benar dibuat, dan itu dibuat sama kaum Tsamud dengan tangannya sendiri. Makanya Allah mengatakan wa thamudal ladzina jabu sahra bilwad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, batunya tuh batu gunung. Antum bisa bayangin kekuatan mereka dengan kekuatannya kayak gitu. Mereka dahsyat kekuatannya, badannya kuat-kuat luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi? Maka Allah SWT mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Allah mengatakan dan sesungguhnya penduduk kota Hijr itu mendustakan para rasul. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami datangkan petunjuk-petunjuk kami, tanda-tanda kekuasaan kami, mereka menolak. Wa kanu yanhituna minal jibali buyuta aminin, dan mereka memahat pakai tangannya sendiri, ya, memahat apa? Rumah-rumah dari gunung-gunung batu, dan mereka mendiami itu dengan aman. Antum bisa bayangin gunung batu itu mau diterjang angin, ya,
mau kena hujan bisa rusak nggak? Subhanallah. Tapi mereka tambah ingkar. Ya, ini yang mengerikan. Kita rumah ada umurnya kan. Kalau gunung batu dari dulu sampai sekarang masih utuh. Tapi Rasulullah SAW pernah, para sahabat waktu itu, ya, itu membuat roti waktu singgah di daerah situ, membuat roti dari airnya sumur-sumurnya kaum Thamud. Maka Rasulullah SAW menyuruh membuang roti-roti itu. Kenapa? Karena tidak boleh melewati tempat yang kaumnya dulu diadab. Maka Rasulullah SAW mengambil air dari tempat di mana ontanya Nabi Saleh, ya, memanfaatkannya dari situ, tapi tidak dari sumurnya kaum Thamud yang Allah adab mereka saat itu. Dan nggak boleh. Makanya kita tidak boleh mengunjungi tempat adab. Di antaranya hadis Rasulullah SAW tentang permasalahan itu. Ya, dan kita harus melewati segera, cepat-cepat, atau enggak melewati dalam posisi menangis karena ingat tentang adabnya mereka. Bagaimana Allah SWT mengadab mereka. Nah, di sini Allah SWT menunjukkan bagaimana pengingkaran seseorang yang ditutup hatinya. Apa kata Allah? Walau fatahna alaihim baban minas sama. Sebentar. Coba disebutkan. Nih, kalau seandainya kami bukakan atas mereka pintu dari langit. Kita kalau melihat pintu dari langit, pintu di langit itu gimana? Takjub kan? Subhanallah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Fadallu fihi ya'rujun. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan terus-menerus naik ke atas. Tapi apa komentar mereka? Komentar mereka, laqalu innama suqirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Kata mereka, sesungguhnya kita ini tidak naik, tapi apa? Mata kita disihir. Bayangin mengerikannya orang yang ditutup hidayahnya. Kalau mereka benar-benar naik ke langit nih, dibukakan satu pintu, naik beneran. Mereka mengatakan ini, innama suqirat absaruna. Ini kayaknya mata kita yang disihir. Kita nggak beneran naik. Dan kami adalah kaum-kaum yang kena sihir. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bagi kaumnya Nabi Saleh apa? Onta. Tapi subhanallah ya ikhwah, apa yang terjadi dari situ? Yang terjadi justru mereka penasaran sama ontanya. Bukan tambah yakin sama Allah yang menciptakan onta. Ini sering terjadi. Makanya kadang-kadang yang terjadi ketika seseorang berdoa kepada Allah, pas doa di kuburan, subhanallah mustajab. Mereka penasaran sama kuburannya. Bagaimana? Kenapa? Karena syaitan tuh bermain pakai logika. Ya, nggak penasaran tak? Tuh onta kok bisa begitu? Coba iblis nggoda Nabi Adam, dibuat penasaran sama buahnya. Kebayang pelajaran yang terjadi. Mereka bukan apa? Bukan tambah keyakinan sama Allah, justru penasaran sama larangannya. Inilah bagaimana hati tertutup dan iblis goda. Makanya iblis mungkin mengatakan kepada kaum-kaumnya Nabi Nuh, coba lihat kata kaumnya apa? Kalau kita sembelih nih, kayaknya ada sesuatu. Makanya Bani Israel, bukan Bani Israel. Bani Israel itu dalam posisi taat. Yahudi. Yang mereka lihat dari Masjidil Aqsa apa? Penasaran sama bawahnya. Kenapa? Diyakini bawahnya ada harta karun milik Nabi Sulaiman. Makanya kenapa ngotot mau dibongkar. Bagaimana mengerikannya maksiat. Ya, orang kalau sudah maksiat terhadap ada dilarang sesuatu, mereka penasaran sama larangannya. Kira-kira dilanggar nggak? Dilanggar. Makanya ini bahaya ya ikhwah.
penasaran. Orang dilarang narkoba ada pokoknya. Coba sekali-sekali nyoba. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan deketi. Karena ketika seseorang sudah masuk, mereka kayak lumpur hisap, masuk semakin dalam dan enggak sadar. Begitu disuruh berhenti, benar ini maksiat, tapi enak. La haula wala quwwata illa billah. Ini efek kemaksiatan, bagaimana membuat seseorang itu gelap. Ya, karena mereka masuk dan keracunan, mereka sadar itu salah, mereka sadar itu racun, tapi karena racunnya nyandu, akhirnya mereka akan masuk semakin dalam. Anak tanya, ada nggak racunnya nyandu? Ada nggak? Ada nggak? Banyak ya, ikhwan. Dari mulai narkoba, racun nyandu. Hatta dukhon, nyandu nggak? Orang keracunan nggak? Anda tahu nggak? Subhanallah, di Saudi, kemarin waktu umrah yang sebelum terakhir, waktu sebelum masuk Ramadan, kira-kira sebelum masuk Ramadan, pas Ramadan itu di bis. Nah, ada di hotel itu, di parkir bis ini berkaitan dengan pengobatan bagi para pecandu rokok. Antum bisa bayangin, jadi mereka membawa jantung asli jantung sehat sama jantung perokok. Berapa tahun? Jantung perokok itu benar-benar hitam luar biasa, sedangkan jantung sehat itu warnanya merah-merah pink, itu sehat ya. Kemudian mereka bawa, jadi di jantung itu dibersihin, isinya letak hitam legam dari hasil rokoknya ya. Kalau orang bilang rokok itu sehat, siapa bilang ya? Tanpa terasa itu letak di dalamnya, nyumbat, kadang-kadang buat batuk dan lain sebagainya. Tapi mereka tahu itu bahaya, sampai ditulis gak di rokok, tapi orang tetap melakukannya. Lah inilah dalam posisi orang kecanduan kemaksiatan itu bisa membuat seperti itu. Mereka tahu itu salah dan mereka tahu efeknya mengerikan, adab. Bahkan kalau orang ditanya orang yang maksiat, apa efek maksiat? Allah bakal murka sama saya, tapi tetap melakukan. Makanya Allah berusaha menutup pintunya. Kalau mau nggak masuk, jangan deketin. Paham ya di sini ya ikhwah? Karena ini perkara yang sangat mengerikan. Yang berikutnya, adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Ada 3 ya, dari kemaksiatannya. Yang pertama adalah gempa yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka gempa rajfah ya, fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka di rumahnya jadi mayat ya, mayat yang berjatuhan. Bayangin, rumah-rumahnya sudah isinya mayat semua. Itu gempa satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petir. Fa akhadathhumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Ya, mereka itu disambar petir sedang mereka melihat. Jadi keluar rumah. Ya, mereka kena petir. Kelihatan kena satu-satu, bisa bayangin nggak? Makanya sampai dikatakan di dalam tafsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan adab berupa petir yang datang kepada mereka, sedangkan mereka dalam keadaan ngelihat petir itu, ngelihat depan mata ada orang mati satu mereka kena. Anda bisa bayangin rasanya kalau ada orang depan kita mati dan kita ngantri mati dalam posisi kena adab, kira-kira gimana perasaannya? Ini perasaan hancur, badan hancur. Jadi Allah mengadab saat itu sebagaimana adab neraka. Adab neraka itu luar dalam, perasaannya dirusak, fisiknya juga dirusak. Itu efek dari adab. Jelas ya? Para ulama mengatakan, ini yang lebih mengerikannya lagi ya, kata para ulama bahwa memandang adab ya
ketika datang ini merupakan tambahan dalam adab. Kenapa? Karena ketika turunnya hal petir ya sebagai adab, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka itu belum diadab sebenarnya, paham ya? Begitu mati kena adab yang asli. Berarti gimana? Adab sebelum adab. Ini bagaimana kalau Allah sudah murka gara-gara dosa yang mengerikan? Makanya orang-orang yang kena istidraj itu mereka kena adab sebelum datang adab. Ya. Pada waktu sudah kena adab, mereka hancur dunia akhiratnya ya dengan kemaksiatannya. Kemudian Allah buat su'ul khotimah ya, kemudian habis kena su'ul khotimah, habis gitu kena adab lagi pada waktu setelah dicabut nyawanya ya. Mau tahu bagaimana proses matinya orang kafir ya? Coba perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, nih orang kafirnya mati gimana? Coba perhatikan. Orang-orang kafir mati ketika hendak meninggalkan dunia ya, menuju kepada akhirat, maka turunlah malaikat dari langit. Bagaimana? Wajahnya bengis ya, coba ciri-ciri malaikatnya ya, wajahnya apa? Bengis satu, kemudian keras ya, kemudian wajahnya hitam. Kita kalau melihat ini tanda baik atau buruk, kita pasti mengatakan buruk, dan buruk plus ketakutan yang nemu ini. Jelas? Kemudian setelah itu ya, mereka membawa kain ya, kain itu dari neraka ya, dan kain ini merupakan kain yang sangat kasar. Bayangin ya. Setelah itu orang yang tadi, para malaikat yang membawa kain tadi duduk sejauh mata memandang. Setelah itu turun malaikat maut dalam posisi tepat di kepalanya sambil mengatakan, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Maka roh yang ketakutan tadi terpencar ke seluruh tubuh, ujung tubuhnya. Lalu apa? Malaikat maut menariknya seperti apa? Gancu menarik kain bol yang basah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang-orang yang buruk tadi meninggal, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alangkah dahsyatnya jika kamu melihat orang-orang yang zalim berada pada tekanan sakaratul maut. Kenapa? Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, ya, bagaimana kemudian apa? Mereka diadab, ya, kalla idza balaghat taraqi wa qila man ra. Allah mengatakan apabila napas sudah sampai ke tenggorokan, mereka mengatakan siapa yang bisa menyembuhkan. Ya. Wal tafatis saku, bisa dua betis bertemu saking sakitnya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Sampai dikatakan juga, ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, inna nafsal kafir tasilu kama tasilu nafsal himar. Orang kafir itu rohnya itu keluar kayak apa?
Keledai apa? Keledai merengek, tahu? Hah? Sebagaimana keluarnya apa? Keledai. Wa innal mu'min la ya'mal bi khati'ah fayushaddidu alaihi indal maut liyukaffiru biha an. Makanya kadang-kadang kita melihat orang-orang mukmin kadang-kadang matinya kok berat. Kenapa? Karena Allah SWT memperberat meninggalnya orang mukmin supaya menghapuskan dosanya bersih. Jelas di sini. Tapi orang kafir itu keluar, ya, kadang-kadang seperti lolongan keledai. Allah buat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ya ikhwah, coba kita lanjutkan lagi. Setelah itu, ya, ketika rohnya sudah keluar, maka para malaikat yang membawa kain tadi tidak meninggalkan sekejap mata, dan mereka langsung mengambil, ya, dari malaikat maut, kemudian dimasukkan, ya, ke dalam karung tadi, kain tadi yang kasar, sampai keluar bau yang sangat busuk, seperti busuknya bangkai yang pernah ada di muka bumi. Itu efek dari roh, ya, orang-orang kafir yang Allah murkai. Anda bisa bayangin. Kemudian mereka pun naik membawa roh itu. Setiap melewati malaikat, apa yang terjadi? Para malaikat mengatakan, roh siapa yang buruk ini? Maka dia dipanggil dengan panggilan yang paling buruk yang pernah dipanggil di muka bumi. Kira-kira dia dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan panggilan ejekannya. Manusia kan kadang-kadang ada ejekan kan? Dia dipanggil dengan ejekan itu, si pitak atau siapa apapun. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu, maka kemudian sampailah ke langit dunia, kemudian minta dibukakan. Tapi Rasulullah SAW membaca surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Mereka enggak bakal dibukakan pintu langit dan tidak bakal masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Berarti apa? Mustahil. Sampai Allah mengibaratkan binatang besar, lubang jarumnya kecil luar biasa. Kata-kata yang paling gampang mustahil. 0,00001 tidak ada kemungkinan sama sekali. Saking mengerikan. Nggak berhenti sampai di situ. Ya, kemudian Allah mengatakan apa? Tulislah amalan hambaku fi sijjin, di keraknya, di yang paling bawah, ya, paling dasar bumi. Kemudian kembalikan dia ke bumi, ya. Kenapa? Karena aku menjanjikan bahwa dia dari bumi aku ciptakan, ke bumi aku kembalikan, dan dari bumi aku bangkitkan kedua kalinya. Maka kemudian tahu turunnya di mana? Langit pertama, ya ikhwah. Dari Rasulullah menjelaskan, dari bumi ke langit pertama itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini dalam posisi apa? Dilempar. Turunnya dilempar. Makanya Allah SWT mengatakan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtufuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin syahid. Allah mengatakan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla itu seperti seolah-olah jatuh dari langit kemudian disambar burung kemudian diterbangkan ke tempat yang jauh. Jadi jatuhnya segala karuan. Terus sampai ke bawah. Sudah sakitnya luar biasa, masih ada lagi adabnya. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasad sehingga dia mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengiring jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Berarti baliknya kapan? Pas dikubur. Jadi ada proses naik sebenarnya. Sama orang mukmin juga proses naik, tapi ceritanya lain. Ya. Kemudian turun, orang-orang pulang dari itu, dia masuk ke jasadnya. Ya. Kemudian muncullah dua malaikat yang bergeraknya keras. Ya, dengan mengatakan man rabbuka. Makanya ini usul thalatha. Siapa Tuhan? Kemudian dia mengatakan aku tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, ya, wama dinuka. Dia mengatakan, Allah memasukkan ke dalam hatinya keraguan yang dahsyat. Saking ragunya campur takut sampai kemudian gemetar dengan mengatakan aku tidak tahu.
Kemudian waman nabiyuka, dan siapa dia yang diutus di tengah-tengahmu. Dia mengatakan, kata orang kafir itu, dia menyebutkan apa? Aku namanya Muhammad, kata dia. Ya, aku tidak tahu. Aku cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Aku cuma mendengar apa? Orang-orang bilang seperti itu dengan penuh keraguan. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang mukmin, ya, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Karena pertanyaan malaikat, kalau kita teguh berarti jujur, benar. Begitu ragu, habis kita. Ya, maka kemudian digertak lagi dengan mengatakan apa? Kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Tiba-tiba ada suara dari langit dengan mengatakan, hambaku dusta. Bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya, maka dia akan merasakan panasnya neraka dan racunnya neraka dari di kuburan. Jelas. Kemudian apa? Kuburnya disempitkan sampai tulang-tulangnya berserakan. Kemudian datang, ya, seorang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Ya, kata yang datang ini, orang ini mengatakan, kabar buruk untukmu. Inilah hari yang dimana engkau dijanjikan. Kata si mayit tadi kena siksaan, padahal dia masih mengatakan kabar buruk juga buatmu. Ya, siapa engkau? Kata orang yang buruk tadi, aku adalah amalmu yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berikutnya apa? Amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di liang lahat. Kenapa? Disyukurin terus dia. Bayangin, teman nemenin tapi nyukurin. Kebayang nggak? Diadab sambil disyukurin. Jadi ininya hancur, dalamnya, badannya hancur juga, fisiknya. Ya. Setelah itu, ya, dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli, bisu. Kira-kira siapa? Malaikat. Tahu apa yang terjadi? Kenapa kok disebut buta, tuli, bisu? Gak punya perasaan. Sudah diperintahkan itu, ya dia melakukan itu. Mau ini orang teriak, mau enggak, terserah. Ya. Kemudian dibawakan palu. Andaikan palu itu dipukulkan ke gunung, niscaya akan jadi debu. Tahu nih palu dipukulin ke siapa? Pukulin ke mayit. Ya, maka ketika dipukulkan benda itu ke mayit orang kafir, maka dia menjadi debu. Lalu Allah mengembalikannya seperti semula. Kemudian dia memukul lagi. Dia berteriak keras dengan teriakan yang semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempat di neraka. Maka dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan kiamat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Subhanallah, ya ikhwah. Gimana mengerikannya adab. Makanya orang-orang pengingkar itu, karena adab di dunia itu adab sebelum adab. Adab yang asli dimulai dari mana? Kuburan. Ya, kita bisa bayangin, dipukul pakai palu itu, hancur, balik lagi, pukul lagi, dan teriakannya terdengar semua makhluk kecuali jin dan manusia. Semuanya dengar, binatang semuanya dengar teriakan orang yang di kuburan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua untuk menambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, memberikan kita istiqomah dalam melakukan amal saleh dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari murkanya dan kesesatan, dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.